Shalom, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah satu surat Paulus atau surat pastoral yang saya sangat senang yaitu surat Galatia. Ya, ini bukan berarti bahwa surat-surat lain saya nggak tertarik ya, tapi surat Galatia termasuk salah satu favorit saya. Dan saya pernah menulis satu buku tentang surat Galatia ini. Setelah saya mempelajari latar belakang dari surat tersebut dan keinginan saya untuk menulis buku itu, ya. Nah, surat Galatia ini adalah penjelasan teologia yang sangat dalam tentang apa yang disebut dengan kemerdekaan Kristen atau kebebasan Kristiani. Dan kemerdekaan Kristen itu adalah bagaimana Kristus menjadi jalan keselamatan. Ya, bahwa Kristus adalah jalan keselamatan dan keselamatan yang berasal dari karya Kristus, karya pengampunan Kristus, dan pembenaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi seisi dunia ini, bagi mereka yang percaya kepadanya. Nah, kemerdekaan Kristen itu adalah sesuatu yang tipikal, yang khas, atau kemerdekaan dalam iman dan menjadi selamat dan memiliki kehidupan kekal itu adalah sesuatu yang tipikal ajaran Kristiani. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam surat Galatia itu Paulus menjelaskan tentang bagaimana karya Kristus itu melampaui dan menggantikan apa yang disebut dengan hukum Taurat, ya. Jadi hukum Taurat ada pada saat itu ada yang berpandangan dan percaya bahwa keselamatan itu dicapai seseorang atau kehidupan kekal itu dicapai seseorang dengan cara melakukan dengan sempurna hukum Taurat. Namun kemudian Paulus menyampaikan bahwa atau firman Tuhan menyatakan bahwa keselamatan, kehidupan kekal, kehidupan abadi bersama Kristus itu adalah sesuatu yang diperoleh, ya, diperoleh dari karya Kristus, sesuatu yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi bukan karena upaya seseorang melakukan hal-hal yang benar supaya dia dibenarkan, tetapi dibenarkan semata-mata oleh karena karya Kristus. Saudara, di jemaat Galatia ini Paulus menyampaikan tentang hal tersebut, ya, tentang prinsip keselamatan Kristiani. Tetapi kemudian dalam perkembangannya pada saat itu jemaat-jemaat di Galatia ini dipengaruhi, ya, oleh ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran sesat yang berkembang justru dari dalam atau secara internal di kalangan mereka. Dan ajaran-ajaran itu mengatakan bahwa selain karya Kristus maka hukum Taurat itu sangat perlu. Jadi seseorang akan menerima kemerdekaan Kristiani, kebebasan dari perhambaan dosa, dan mengalami hidup yang kekal apabila selain dia percaya kepada Kristus, dia juga harus secara komplit, secara sempurna hidup dengan melakukan ajaran-ajaran yang tercantum di dalam hukum Taurat. Dan ajaran itu begitu berkembang sehingga jemaat-jemaat, jadi saya sebutkan jemaat-jemaat karena Galatia ini adalah daerah yang terdiri dari beberapa cukup banyak jemaat-jemaat di rumah, ya, jemaat-jemaat di tingkat rumah. Jadi bukan di jemaat secara besar, tapi jemaat-jemaat kecil yang berada di mana-mana. Jadi jemaat-jemaat harus betul-betul menyadari ini, ya. Dan surat Galatia ini di bagian akhir terutama di pasal 5 menekankan tentang hal itu. Jadi Paulus menekankan tentang kebenaran dan kemerdekaan Kristiani, hidup dalam kebenaran dan kemerdekaan Kristiani, dan sekali lagi meyakinkan jemaat-jemaat di Galatia bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah Tuhan, dan bukan karena upaya kita, upaya mereka, upaya manusia,
untuk datang kepada Allah, tetapi adalah karya Allah yang ditunjukkan dengan kasih-Nya yang datang menghampiri manusia. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat dari Galatia pasal 5, ya, pasal 5 yang menjelaskan tentang latar belakang yang tadi saya sebutkan, bahwa ada ajaran yang benar, jemaat sudah memahami itu, tapi tiba-tiba ada ajaran di tengah-tengah gereja-gereja di sana atau jemaat-jemaat kecil di sana, sehingga ini sangat mengganggu persekutuan. Dan pada tahap tertentu anggota-anggota jemaatnya mulai dipengaruhi oleh ajaran yang tidak benar tadi. Nah, secara intinya mari kita membahas di dalam Galatia pasal 5 ayat kita bisa melihat saudara-saudara sekalian dari Galatia pasal 5 ayat 6 dan ayat 7 yang mengatakan demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menurut kebenaran lagi? Nah, itu persoalannya. Persoalannya bahwa jemaat-jemaat pada saat itu diganggu dengan ajaran tentang sunat dan tidak bersunat. Jadi saudara-saudara sekalian, pelajaran pertama yang kita bisa petik dari ajaran ini, ya, dari perikop ini, khususnya ayat Galatia 5 ayat 6 ayat 7 yang tadi saya bacakan, yaitu bahwa dalam persekutuan Kristiani, ya, tidak boleh menilai orang lain atas dasar latar belakang dan identitas asalnya. Maksudnya pada saat itu memang ada latar belakang, ada keadaan seperti tadi saya gambarkan, orang yang bersunat dan orang yang tidak bersunat, orang yang latar belakangnya demikian, ya, yang Yahudi, ada yang non Yahudi, ada yang campuran, ya, antara Yahudi dan non Yahudi. Lalu kemudian ajaran yang mengajarkan bahwa bersunat itu adalah penting, itu begitu berkembang, ya, di dalam jemaat. Dan seolah-olah meniadakan prinsip utama, yaitu bahwa kekristenan itu adalah, iman Kristiani itu adalah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat dan sebagai pembebasan dari perbudakan dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari ayat ini, yaitu bahwa kita harus yakin betul, ya, bahwa keselamatan itu berasal dari karya Kristus, ya. Jadi ini adalah keselamatan itu bukan karena Anda bersunat atau tidak bersunat, atau Anda punya latar belakang tertentu, Kristen sebelumnya, orang tua Kristen, atau orang tua yang non Kristen, atau seperti apa latar belakang kelompok Anda. Tetapi keselamatan itu kepada semua orang, dan keselamatan itu adalah karya Allah. Saudara, pada saat itu yang disebut dengan bersunat itu adalah mereka adalah orang-orang yang percaya sebelumnya, ya, bahwa ajaran Taurat itu begitu penting, dan ajaran Tauratlah yang menyelamatkan. Kemudian mereka yang tidak bersunat adalah mereka yang secara fisik tidak bersunat, juga mereka yang belum percaya bahwa keselamatan itu adalah karya Kristus. Jadi baik bersunat maupun tidak bersunat di dalam ayat ini mengindikasikan bahwa mereka dua-duanya ini dalam posisi dan status yang sebetulnya salah, ya, yang tidak benar. Yang benar adalah bukan yang bersunat atau tidak bersunat, yang benar adalah mereka yang percaya kepada Kristus. Nah, kasih kepada sesama itu harus ditunjukkan dengan baik, ya, oleh setiap jemaat. Meskipun latar belakang dari anggota jemaat itu berbeda-beda, apakah dia sunat atau tidak bersunat, tapi kasih kepada jemaat itu harus ditunjukkan kepada semua orang. Karena apa? Karena semua anggota jemaat sudah memiliki status yang sama, yaitu dibebaskan dan dimerdekakan oleh Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam ilmu, ya, dalam ilmu kalkulus, ya, untuk satu proses estimasi, optimasi, ya, dalam satu proses optimasi
biasanya itu ada syarat yang disebut dengan syarat mutlak atau the first order condition. Dan kemudian ada yang kedua adalah syarat tambahan atau syarat yang kecukupan yang disebut dengan second order condition. Namun dalam demikian ketika seseorang melakukan optimasi ya, maka kadang-kadang syarat pertama itu sudah cukup ya. Jadi first order condition itu sudah cukup, tidak perlu lagi melakukan syarat yang kedua. Nah, saudaraku, ini sebetulnya suatu ilustrasi tentang bagaimana iman Kristiani. Iman Kristiani itu adalah bersandar pada syarat mutlak. Dan syarat mutlak itu adalah percaya kepada Kristus. Adapun melakukan hukum Taurat itu adalah pemanis, ya, sesuatu yang membuat supaya syarat pertama tadi bisa diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dia bukan second order condition, ya, hukum Taurat itu bukan second order condition, tetapi hanya sebagai pemanis. Sementara jadi bukan syarat tambahan, tetapi itu pemanis membuat bagaimana the first order condition, yaitu syarat mutlak, yaitu percaya kepada Kristus itu betul-betul bisa diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, firman Tuhan ini ingin mengajarkan hal pertama, bahwa percaya kepada Kristus adalah mutlak. Ya, Anda harus percaya kepada Kristus apapun latar belakangmu. Kamu harus sudah sama-sama percaya, kamu yang sudah sama-sama percaya kepada Kristus harus mempunyai persekutuan. Dan di dalam persekutuan itu kita dipandu oleh ajaran-ajaran yang membuat kita bisa berhubungan dengan baik dan bisa menunjukkan kasih kita. Hari ini pelajaran pertama bagi kita bersandar pada syarat mutlak, sementara syarat yang disebut syarat tambahan itu tidak ada, tetapi bahwa kita harus menjalankan kehidupan iman percaya kita kepada Kristus itu dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik kita sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Saudara, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dalam firman ini ternyata jemaat dipengaruhi, seperti tadi saya sampaikan, sehingga Paulus menekankan tentang pentingnya konsistensi di dalam mempertahankan keselamatan. Jadi setiap orang dipanggil untuk mempertahankan keselamatan itu, dan kita harus konsisten mempertahankan keselamatan itu. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam ayat tadi ya yang kita baca, ayat ke-7 mengatakan begini, dahulu kamu berlomba dengan baik, ya, dahulu kamu berlomba dengan baik. Jadi sebelum ada ajaran sesat itu, jemaat di Galatia ini memang mereka hidup dengan baik dan semuanya berlomba-lomba untuk mewujudkan kebenaran dan kemerdekaan Kristus itu dalam kehidupan mereka. Jadi mereka berlomba semakin mengenal Kristus, semakin dekat dengan Kristus, semakin hidup menyerupai dengan Kristus. Mereka berlomba ke arah sana. Tetapi kemudian sekarang tidak lagi. Nah, Bapak Ibu, ini ingin menjelaskan begini, bahwa dahulu kamu berlomba, tapi sekarang kenapa tidak lagi kamu tidak berlomba? Jadi dahulu kamu berbuat baik, tapi kenapa sekarang tidak lagi berbuat baik? Ya, jadi itu adalah pertanyaan yang muncul ya pada jemaat. Kenapa status mereka atau keadaan mereka begitu berubah? Dahulu melakukan, sekarang tidak melakukan. Dahulu bisa hidup dengan baik dan percaya pada persekutuan, bergantung pada persekutuan, hidup dalam kebenaran Kristus. Kenapa sekarang tidak? Dipengaruhi oleh ajaran-ajaran tadi. Saudara, secara implisit kalimat ini atau frasa dahulu kamu berlomba dengan baik ingin menekankan tentang pentingnya sekarang ini, jadi bukan dahulu. Ya, jadi kalau kita membaca ayat ini ya, dahulu kamu berlomba dengan baik, kenapa sekarang tidak? Ya, mungkin lanjutannya kenapa sekarang tidak? Nah, saudara, ini yang kalimat ini mengindikasikan ya bahwa konsistensi iman percaya kepada Kristus itu sangat perlu. Konsistensi iman
konsistensi pemahaman, dan konsistensi tindakan. Dan bahwa seorang ya tidak bergantung pada imannya yang kemarin, imannya yang dahulu, tetapi imannya yang sekarang. Jadi kehidupan iman Kristen itu adalah kehidupan yang aktif dan saat ini. Ya, kehidupan yang aktif dan saat ini. Jadi iman Kristen adalah iman yang tidak bergantung pada apa yang kamu berbuat pada masa lalu, bahkan apa yang kamu berbuat kemarin, tapi apa yang kamu berbuat saat ini. Ya, apa yang kamu lakukan saat ini. Apa yang kamu percaya pada saat ini. Saudara, ini sangat penting ya. Jadi Anda bisa memilih antara mantan penyamun atau mantan orang baik. Kalau mantan penyamun, ya mantan penyamun, maka artinya saat ini dia tidak mantan lagi. Tetapi kalau mantan orang baik, ya bisa saja saat ini dia sudah tidak orang baik lagi. Jadi kalau Anda memilih antara dua itu, lebih baik Anda menjadi mantan penyamun daripada mantan orang baik. Ya, lebih baik jadi mantan penyamun. Mantan penyamun mengindikasikan bahwa dahulu saya penyamun, tapi sekarang tidak. Tapi kalau mantan orang baik, ya dahulu saya memang baik, tapi sekarang saya udah nggak baik lagi. Nah, saudara, bagian kedua ini ingin menekankan ya bahwa kamu tidak bisa bergantung pada imanmu kemarin untuk hidup hari ini. Ya, nggak bisa. Seseorang Kristen itu tidak bisa bergantung pada iman kemarin untuk kehidupan hari ini. Kamu harus mempunyai iman setiap hari. Setiap hari kamu harus membaharui dan semakin dekat kepada Kristus. Dan kita nggak bisa bilang bahwa saya hidup karena iman saya yang kemarin. Tapi Anda hanya bisa berkata saya hidup karena iman saya pada hari ini. Ya, setiap hari kita harus mendapatkan hal yang baru dari Tuhan. Setiap hari, setiap detik, setiap keadaan, setiap saat kita harus dipimpin oleh Tuhan. Setiap saat Anda harus bergantung pada Tuhan. Anda nggak bisa bergantung kemarin untuk kehidupan Anda hari ini. Jadi pelajaran ini sangat penting bahwa setiap orang dia harus konsistensi di dalam hidup dalam beriman dan bergantung pada kebenaran Tuhan dan menjaga kebenaran itu. Saudara, hal yang ketiga dari firman Tuhan pada hari ini yaitu tentang ancaman ya, ancaman untuk mempertahankan keselamatan atau kebenaran. Dan ancaman itu bisa internal dari diri sendiri, tetapi ancaman itu juga dari luar atau eksternal. Dan pada ayat ini, pada ayat 7 kita bisa melihat ancaman eksternal yang datang atau menyerang jemaat-jemaat yang ada di Galatia pada saat itu. Saya baca sekali lagi ya. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menurut kebenaran lagi? Jadi ternyata saudara dari ayat ini implisit Paulus ingin menyampaikan bahwa ternyata di orang-orang Galatia itu ada orang yang menghalang-halangi jemaat untuk hidup dalam kebenaran. Dengan kata lain ada ajaran-ajaran sesat ya. Ada orang yang di dalam ayat-ayat ini disebut dengan penghasut. Pada ayat 10 disebut pengacau. Pada ayat 12 mereka disebut penghasut. Kemudian ajaran sesat ini dia perlahan-perlahan berkembang. Ya seperti ragi, ya Anda bisa lihat ini ajaran yang diilustrasikan seperti ragi ya. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Jadi memang dia masuk dalam jemaat tapi pelan-pelan dia berkembang dan mempengaruhi banyak orang. Nah, ini mengindikasikan saudara-saudara sekalian bahwa memang ada ajaran-ajaran yang berkembang dan itu berkembang secara internal. Saudara, ada banyak gereja yang sudah pastikan ya bahwa bahan khotbah pada minggu depan nanti sebelum ibadah itu sudah ditentukan. Bahkan untuk setahun kadang-kadang banyak gereja yang sudah tentukan bahan khotbahnya selama setahun. Ini adalah kesempatan bagi setiap jemaat untuk belajar ya, untuk belajar, untuk membaca sebelum dia datang kepada ibadah. Sehingga pada saat ibadah dia mengerti apa yang disampaikan dan dia bisa mempunyai sensitivitas terhadap apa yang diberitakan.
Saudara, mengapa? Karena yang terjadi di Galatia yaitu ajaran yang berkembang. Ajaran itu karena pengajaran dan juga karena khotbah, ya, karena khotbah yang disampaikan dan karena pengajaran yang disampaikan dan tidak sesuai dengan kebenaran. Sehingga Rasul Paulus bertanya, siapakah di antara kamu yang melakukan hal ini? Ya, mengapa dia menghalang-halangi? Mengapa dia menjadi penghambat? Mengapa dia menjadi penghasut bagi orang Kristen, bagi orang jemaat-jemaat di Galatia untuk hidup benar dalam kebenaran, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jadi ternyata itu internal, saudaraku. Jadi ada khotbah, ada pengajaran yang menyampaikan hal yang lain dari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus bisa menguji, ya, kita harus bisa menguji apa yang diajarkan. Dan bagaimana kita bisa menguji itu, yaitu kalau kita menyiapkan diri kita dengan baik, yaitu kalau kita juga ikut membaca firman Tuhan sebelum kita datang ke ibadah. Kita membaca firman Tuhan yang sudah dijadwalkan sehingga kita bisa mengikuti dengan baik, dan kita bisa tahu, kita punya sensitivitas alarming, ya, kita punya sistem alarm yang menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, saudara, tapi ini juga memberikan pelajaran. Kalau Anda sebagai pelayan, ya, Anda harus hati-hati dalam pengajaran dan harus memegang prinsip utama kebenaran. Ya, caranya bagaimana? Anda harus mempersiapkan kalau Anda mengajar, kalau Anda menyampaikan firman, ya, Anda harus mempersiapkan dengan baik supaya itu sesuai dengan kebenaran dan pemahaman firman Tuhan secara utuh. Kebenaran Alkitab secara menyeluruh, ya. Anda harus sebagai pelayan, Anda harus memperhatikan itu. Dan apabila selama ini Anda adalah termasuk orang-orang yang muncul dengan ajaran-ajaran, ya, saya percaya bahwa ini nggak banyak, ya, tapi kalau Anda yang muncul dengan ajaran-ajaran yang nggak benar, ya, dan Anda punya kesempatan untuk membagikan itu, sudah saatnya Anda berhenti, ya. Tidak boleh melakukan hal itu di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada beberapa gereja yang mengambil tema ini untuk bahan diskusi, ya, selama sebulan ini. Dan saya pikir dalam menyampaikan diskusi tentang hal ini perlu ada pemahaman secara menyeluruh tentang Galatia 5. Jadi saya ingin mendorong supaya Anda baca seluruh pasal Galatia 5, pasal 5 dari surat Galatia ini. Tapi kalau Anda punya kesempatan, Anda harus mempelajari, membaca seluruh surat Galatia, ya. Baca seluruh surat Galatia. Dan kemudian untuk khususnya bagi pasal 5 ayat 6 dan ayat 7, apabila ada diskusi, maka Anda perlu mengajukan pertanyaan kepada jemaat, ya. Jadi kalau Anda memimpin, Anda perlu mengajukan pertanyaan kepada jemaat. Pertanyaan pertama, bagaimana jemaat memahami tentang prinsip dibenarkan oleh Kristus dan dibenarkan karena perbuatan baik. Jadi ini kita harus menggali ini di tengah jemaat. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana jemaat memahami tentang prinsip dibenarkan karena Kristus atau dibenarkan oleh Kristus dan dibandingkan dengan dibenarkan karena perbuatan baik. Bagaimana jemaat memahami itu? Itu perlu didiskusikan. Yang kesimpulannya tentu saja hal yang benar itu adalah dibenarkan karena Kristus, bukan karena perbuatan baik. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jemaat mengajarkan imannya setiap hari, ya, bagaimana jemaat menyegarkan imannya setiap hari dan tidak bergantung pada iman masa lalu, ya. Bagaimana jemaat mengupdate imannya setiap hari dan tidak bergantung pada iman masa lalu. Nah, ini penting, ya. Ujungnya kita ingin mendorong untuk setiap jemaat itu setiap hari datang pada Tuhan dan menyegarkan imannya setiap hari, ya. Jadi ini perlu ditanya kepada jemaat dan bagaimana jemaat merespons, ya, tentang hal ini. Dan yang ketiga yaitu bila Anda adalah seorang pengajar atau pengkhotbah, ya, bagaimana Anda mempertahankan pengejaran atau khotbah yang benar supaya jemaat bisa diberikan penjelasan firman Tuhan juga secara benar, ya. Jadi sebagai seorang pelayan, bagaimana Anda mempertahankan hal itu, bahwa Anda menyampaikan hal yang benar. Apa yang harus Anda lakukan?
Itu adalah pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan terakhir yang perlu disampaikan dan menjadi bahan diskusi di antara jemaat atau kelompok-kelompok kecil yang ada dalam lingkungan saudara. Bapak Ibu, saudara sekalian, demikian terima kasih secara singkat mengenai ajaran dimerdekakan karena Kristus, kemerdekaan karena Kristus, dan bagaimana hidup ini bisa berbuah, ya seperti disampaikan di Galatia 5 juga, bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah roh dengan prinsip utama, yaitu bahwa seseorang telah dibenarkan dan dimerdekakan oleh Kristus dari perbudakan dosanya dan hidup di dalam anugerah keselamatan dari Allah. Demikian, semoga berguna. Tuhan berkati kita semua. Amin.